Hai Bucinar, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul G.I. Joe Snake Eyes. Film ini menceritakan tentang asal-usul karakter Snake Eyes. Klan Arashikage dikenal dengan para ninjanya yang telah membawa perdamaian dunia selama 600 tahun lamanya. Maka dari itu, Snake Eyes ditunjuk dan mulai dilatih menjadi bagian dari klan Arashikage dengan kemampuan berpedangnya. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, ada seorang ayah dan anak sedang di hutan, dan ayahnya sedang mendorong sepeda motornya yang mogok. Saat anaknya sedang tidur malam hari, tiba-tiba dibangunkan dan diajak untuk pergi dari sana. Mereka pergi dengan terburu-buru dan hati-hati, namun mereka tidak sempat keluar dari rumah itu. Kemudian ayahnya menyembunyikan anaknya dan menyuruhnya jangan bergerak dan diam di sana. Ayahnya memegang sebuah pistol dan dia telah ditunggu oleh seorang pria. Pria itu menyuruh ayah anak itu untuk menurunkan semua senjatanya. Anaknya mengintip di balik pintu melihat ayahnya ditangkap. Pria itu memegang 2 dadu. Dan kalau ayahnya anak itu menang, dia akan tetap hidup. Dan kalau kalah, dia akan mati. Saat dia melempar dadu itu, mendapat angka 1 pada masing-masing dadu. Pria itu hendak menembak ayah anak itu. Dan anaknya langsung keluar dan menghentikannya. Ayah dari anak itu menyuruh anaknya untuk melarikan diri. Ayahnya ditembak dan rumah itu dibakar. Anak itu sangat kesal karena tidak bisa menolong ayahnya. Terlihat ada orang yang sedang melakukan pertarungan yang disaksikan banyak orang. Salah satu pria yang bertarung terus dihajar. Namun dia bangkit dan berhasil mengalahkan pria berbadan besar itu. Pria itu bernama Snake Eyes. Seorang pria yang bernama Kenta mendatangi Snake Eyes. Kenta bilang dia membutuhkan orang seperti Snake Eyes. Namun Snake Eyes bilang dia tidak bekerja dengan orang seperti Kenta. Kenta mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya dan dia tahu kalau Snake Eyes melihat ayahnya dibunuh. Kenta bilang dia cukup handal membunuh dan menemukan orang. Kenta menyuruh Snake Eyes bekerja dengannya. Dia berjanji akan menemukan pelaku yang membunuh ayahnya. 4 minggu kemudian di sebuah pelabuhan, Snake Eyes hampir berkelahi dengan seorang gangster. Namun ada seorang pria yang menolongnya. Pria itu bernama Tommy. Tempat itu penuh dengan gangster. Terlihat Snake Eyes sedang memasukkan senjata pada tubuh ikan. Tiba-tiba Tommy mendatanginya. Seorang pria yang bernama Yasuzo sedang membicarakan tentang kepercayaan di depan orang-orang yang dikumpulkan. Dia bilang tanpa kepercayaan tidak ada Yakuza. Tiba-tiba Tommy diserang dan lehernya ditodong pisau. Bos mereka adalah Kenta. Tommy adalah sepupu Kenta. Kenta bilang kalau Tommy pengkhianat. Tommy bilang Kenta adalah mata-mata yang berpura-pura setia untuk klan tercintanya. Kenta memberikan senjata pada Snake Eyes untuk menembak Tommy. Namun Snake Eyes tidak menembak Tommy. Lalu terjadi keributan di sana dan Kenta langsung menghilang. Snake Eyes membuka ikatan Tommy, lalu mereka mengejar mobil Kenta. Namun anak buah Kenta sangat banyak. Tommy melawan mereka dengan 2 pedang. Snake Eyes dan Tommy terus melawan para musuh. Kenta dan Tommy akan pergi dengan sebuah kapal. Namun Tommy menyerang Kenta.
Kenta dengan cepat menghadangnya dengan samurai yang dia pegang. Snake Eyes mencoba menolong Tommy. Dia menghajar beberapa anak buah Kenta. Tommy dan Snake Eyes pergi dengan sebuah mobil truk yang penuh dengan pedang karena ditusuk oleh anak buah Kenta. Snake Eyes terluka dan tempat itu penuh dengan mobil polisi. Snake Eyes menyadarkan diri dan mereka sedang berada di pesawat. Tommy menanyakan kenapa Snake Eyes menyelamatkannya. Snake Eyes bilang dia bukanlah seorang pembunuh. Kenta mencoba membunuh Tommy karena mereka berdua adalah calon pemimpin klannya. Kenta berusaha merebut kekuasaan dengan satu-satunya cara yang ia ketahui, yaitu melalui kekerasan. Mereka pergi ke Tokyo. Mereka mendatangi sebuah kastil yang tidak lain adalah rumah Tommy. Dan ada seorang wanita yang bernama Akiko menyambutnya. Tommy membawa Snake Eyes bertemu dengan pemimpin klannya. Itu adalah nenek dari Tommy. Tommy menyuruh Snake Eyes bergabung dengan Arashikage. Tommy bilang dia butuh prajurit seperti Snake Eyes di sampingnya. Snake Eyes akan melakukan 3 tantangan yang dirancang untuk mengungkap karakter pelamar. 2 tantangan pertama akan membersihkannya dari ego, amarah, dan rasa takut, lalu mempersiapkannya untuk tantangan ketiga. Namun kalau Snake Eyes gagal, maka Snake Eyes akan mati. Terlihat banyak orang yang sedang berlatih dengan tantangan dan ada yang meninggal karena gagal. Akiko bilang kalau Snake Eyes adalah hantu karena tidak ada yang berkaitan dengannya, bahkan dia tidak mempunyai sidik jari. Akiko ragu dengan Snake Eyes. Tommy bilang kalau dia salah tentang Snake Eyes, dia akan tahu besok. Snake Eyes akan dilatih oleh 2 master, yaitu Heart Master dan Blind Master. Yang terpenting, dia harus dilatih dengan cara hidup sesuai pola pikir Arashikage. Tinggalkan ego dan serang dengan hormat. Mementingkan sesama dan kejujuran akan menuntun pada keharmonisan. Heartmaster mulai mengambil senjata yang akan dia gunakan. Dia kemudian memilih 2 mangkok, lalu mengisinya dengan air. Heartmaster menyuruh Snake Eyes untuk merebut mangkuknya dan Heartmaster akan merebut mangkuk Snake Eyes tanpa air tumpah sama sekali. Gagal dalam 4 kali dan pelatihannya selesai. Saat mulai tantangan, namun air yang di mangkuk tumpah. Snake Eyes mencobanya lagi dan lagi. Di kesempatan terakhir, Snake Eyes mengingat perkataan untuk menghilangkan ego. Dan dia menukar mangkuknya dengan berbicara baik-baik pada Heartmaster, dan itulah apa yang mereka inginkan. Snake Eyes berhasil melewati tantangan pertama. Saat sedang ada acara makan malam, Tommy bilang dia membutuhkan orang seperti Snake Eyes dan bertarung berdampingan sebagai saudara. Snake Eyes meminjam motor lalu menaikinya saat malam hari. Dia mendatangi pemandian air panas. Ternyata ada Kenta di sana. Snake Eyes bekerja untuk Kenta. Kenta berhasil menemukan dadu yang dimainkan saat malam terakhir ayahnya Snake Eyes hidup. Snake Eyes memberitahu Kenta kalau dia diberi 3 tantangan dan kalau dia gagal, dia akan mati. Kenta bilang ada artefak yang tak ternilai yang tersembunyi di kastil, yaitu permata mentari, simbol kekuatan Arashikage. Kenta menyuruh Snake Eyes mengambil itu dan memberikan padanya. Dan Kenta akan memberikan Snake Eyes pembunuh ayahnya. Snake Eyes kembali ke rumah Tommy. Snake Eyes mengobrol dengan Tommy saat pagi. Tommy bilang kalau dia pernah diceritakan tentang permata mentari. Dia mulai bercerita sejarah tentang permata mentari. Mereka bersumpah untuk melindunginya, tapi yang lebih penting untuk tidak pernah menggunakannya. Tommy bilang dia punya kekuatan untuk memusnahkan siapapun yang merugikannya. Tommy memberikan sebuah pedang pada Snake Eyes. Pedang itu adalah Morning Light. Dia memberikannya pada Snake Eyes sebagai hadiah telah melewati tantangan pertama. Snake Eyes sedang berjalan di hutan dan melihat-lihat tempat itu. Namun dia ketahuan Akiko.
Akiko mengajak Snake Eyes untuk bertarung hanya untuk mengetesnya. Namun Snake Eyes gagal. Tommy menghubungi Akiko dan memberitahu kalau Kenta menemukan cara untuk membawa senjata apinya ke Jepang. Tommy berencana mencegat Kenta. Snake Eyes ikut dengan Tommy. Akiko, Tommy, dan Snake Eyes melakukan rencana mereka. Akiko mendatangi anak buah Kenta lalu menyerang mereka. Snake Eyes menghajar orang-orang yang menjaga. Snake Eyes menghampiri anak buah Kenta yang tahu kalau Snake Eyes bekerja untuknya. Kenta sedang berada di rooftop. Tommy melihatnya. Dia langsung pergi dan melawan Kenta. Snake Eyes membuat sebuah tower jatuh untuk membuat Kenta dapat melarikan diri. Tommy kehilangan Kenta. Tommy meminta bantuan seorang wanita yang bernama Scarlet. Wanita itu kemudian diserang. Namun Scarlet berhasil membunuh semuanya. Snake Eyes bertanya tentang logo Cobra yang ada pada kotak senjata Kenta. Cobra adalah sebuah jaringan rahasia, sel teroris, sindikat kriminal, produsen senjata, dan kelompok paramiliter. Scarlet bilang dia sedang mencurigai seorang wanita teman lamanya yang bernama Baroness. Kenta ingin menghancurkan klan dan di klan memiliki sesuatu yang Baroness inginkan. Baroness tahu siapa yang membunuh ayah Snake Eyes. Namanya adalah Agustin. Baroness bilang kalau Snake Eyes mundur, dia tidak bisa menemui Agustin lagi. Baroness memberi waktu 3 hari pada Snake Eyes. Snake Eyes mulai melakukan tantangannya dengan Blind Master. Blind Master mengeluarkan sebuah cahaya dan menyuruh Snake Eyes mengikuti itu. Dan tiba-tiba ada sebuah cahaya yang terang. Dan yang Snake Eyes lihat adalah pria yang membunuh ayahnya dan dia menangis lalu meminta maaf karena tidak bisa menghentikan si pembunuh itu. Ayahnya menyuruh Snake Eyes untuk menyelamatkan dirinya karena itu lebih penting. Hanya itu cara untuk mengatasi tantangan ketiga. Snake Eyes mencoba melempar dadu yang dilempar ayahnya saat itu berkali-kali. Namun hasilnya tetap sama, yaitu 1 dan 1 atau disebut dengan Snake Eyes. Dia menyadari kalau ayahnya dijebak. Snake Eyes melakukan misinya untuk mencuri permata mentari itu. Mereka mendeteksi kalau adanya penyusup. Akiko mendatangi tempat itu juga dengan seorang penjaga. Akiko merasa curiga dengan Snake Eyes, lalu dia kembali ke rumah untuk mengecek apakah ada Snake Eyes di sana. Namun untungnya Snake Eyes telah kembali. Snake Eyes menceritakan tentang kematian ayahnya pada Akiko. Snake Eyes bilang semua yang tentang ayahnya palsu, termasuk dokumen, identitas, bahkan nama Snake Eyes. Snake Eyes mulai melakukan tantangan terakhir. Snake Eyes disuruh untuk bersumpah pada klan itu. Snake Eyes turun pada sebuah lubang, dan dia menginjak sebuah ubin dan ada sebuah pintu terbuka. Kemudian ada seekor ular keluar dari pintu itu. Dan ular itu tidak akan menyakiti orang yang suci. Ular itu sangat banyak dan mendekati Snake Eyes. Snake Eyes mulai meluapkan isi hatinya seperti yang diajarkan Akiko. Namun ular itu tiba-tiba menyerangnya. Dia dililit oleh ular dan saat hendak dimakan, Akiko turun menolong Snake Eyes dan menyuruh Snake Eyes pergi. Akiko akan dihukum oleh Master karena telah menolong Snake Eyes dan melanggar peraturan. Snake Eyes bilang itu semua adalah salahnya. Hatinya tidak murni. Dia mencari balas dendam. Dia jujur tentang ayahnya. Snake Eyes kembali ke kamarnya dan membawa pedangnya. Dia menemui Tommy dan Tommy kecewa dengan perlakuan Snake Eyes yang tidak memberi taunya. Snake Eyes melukai tangannya sendiri dengan pedang, begitu juga dengan Tommy, lalu mereka bersalaman. Snake Eyes mendapatkan darah Tommy yang bisa dia gunakan untuk mengakses tempat penyimpanan permata mentari itu. Snake Eyes bukan bagian dari Arashikage lagi. Dia kemudian berusaha menyusup lagi ke rumah Tommy dan merusak semua sistem security. Tommy mendatangi tempat penyimpanan permata mentari itu.
untuk mengecek keberadaannya aman atau tidak. Setelah mengecek, kemudian semua penjaga kembali. Snake Eyes masuk ke tempat itu dan dia mencoba mengaksesnya dengan darah Tommy yang dia bawa. Dan dia berhasil. Snake Eyes berhasil mengambil permata itu. Namun saat dia ingin pergi, Akiko sudah berada di depan pintu dan melihat apa yang Snake Eyes perbuat. Akiko dan Snake Eyes bertarung. Akiko menusuk dada Snake Eyes, namun Snake Eyes berhasil kabur. Tommy dan Akiko mencari di mana Snake Eyes. Snake Eyes menemui Kenta. Dia memberikan permata itu padanya. Permata itu dapat membunuh orang dengan sekejap. Snake Eyes menemui si pembunuh ayahnya. Snake Eyes langsung mengeluarkan pedangnya dan menyuruh dia melempar dadu seperti apa yang dia lakukan pada ayahnya. Kalau dia menang, dia akan tetap hidup, dan kalau dia kalah, dia akan mati. Snake Eyes menanyakan kenapa dia membunuh ayahnya. Ternyata Cobra yang memerintahkannya. Snake Eyes tidak membunuh Agustin, namun dia memutuskan rantainya. Snake Eyes mau menghentikan Kenta. Akiko dan Tommy menemukan Snake Eyes lalu mengikutinya. Snake Eyes melawan anak buah Kenta untuk menghentikannya. Mereka bertarung di sepanjang jalan. Kenta menggunakan permata itu untuk membunuh dengan instan. Dia mendatangi kastil yang tak lain adalah rumah Tommy. Master Clan bertemu dengan Kenta. Scarlet datang dan langsung menolong. Akiko mau menolong Snake Eyes, namun Tommy bilang kalau Snake Eyes pantas untuk mati. Namun Akiko tetap menolong Snake Eyes. Baroness melawan Scarlet di kastil. Para master juga melawan anak buah Kenta. Saat Tommy dan Snake Eyes sedang bertarung, tiba-tiba mereka ditembak. Master Clan mencoba melarikan diri, namun dia bertemu dengan Kenta. Kenta bilang dialah Arashikage. Tommy dan Snake Eyes berhasil membunuh orang-orang yang mengejarnya. Karena Kenta telah menghancurkan klan, dia harus memberikan permata itu pada Baroness. Namun Kenta langsung menghajar Baroness. Tommy menyuruh Snake Eyes melindungi neneknya. Kenta menyuruh Master Clan untuk berlutut. Saat Kenta mau membunuh Master Clan dengan permata itu, seorang penjaga melaporkan kalau Tommy datang dan menyerang. Baroness kemudian pindah dan berada di pihak Master Clan. Heartmaster, Blindmaster, dan Tommy berkumpul dan melawan anak buah Kenta. Master Clan menggunakan kipasnya untuk membunuh para musuh. Tommy dan Snake Eyes dikepung dan melawan banyak musuh, namun mereka berhasil. Master Clan memindahkan barang-barangnya. Kemudian saat dia keluar, dia menemui Kenta. Para anak buah Kenta telah mati semua. Namun Kenta tidak mati karena permata itu. Master Clan melempar sebuah bola hitam ke tanah, lalu mereka semua menghilang sebelum Kenta membunuh mereka dengan permata itu. Tommy yang bersembunyi langsung menyerang Kenta. Dan saat mau membunuh Tommy, Master Clan datang dan menolongnya. Kenta terjatuh dan permata itu pindah tangan ke Tommy. Tommy mau membunuh Kenta dengan itu, namun Master menghentikannya. Master mengambil permata itu. Kenta menghilang dan Snake Eyes juga menghilang. Ternyata Snake Eyes mengejar Kenta lalu menyerangnya. Snake Eyes diserang dan dia berhasil bangun dan mengejar Kenta lagi. Kemudian Kenta menusuk dada Snake Eyes. Tanpa dia sadari, Snake Eyes telah mengikat kaki Kenta dengan rantai dan melemparnya pada sebuah lubang yang penuh dengan ular itu. Namun dia ikut terjatuh. Dan saat Kenta mau membunuh Snake Eyes, ular itu datang dan menelan Kenta. Snake Eyes yang juga terikat pada rantai yang sama ikut ketarik dan dia mulai berkonsentrasi lalu meluapkan isi hatinya. Dan dia membuang semua egonya. Ular itu tidak melukai Snake Eyes. Heartmaster kemudian menaruh kembali permata itu. Tommy tidak diperkenankan untuk memimpin klan karena telah menggunakan permata itu. Tommy merasa kecewa dan dia marah pada Master Clan.
Tommy meninggalkan klan itu. Tommy bilang dia tidak melayani siapapun. Snake Eyes sedang mengemas barang-barangnya dan akan mengejar Tommy. Snake Eyes diberikan sebuah kostum yang mungkin akan berguna untuknya. Scarlet mendatangi Snake Eyes dan memperlihatkan dokumen ayahnya. Ayahnya Snake Eyes adalah salah satu anggota Joe yang bersama Scarlet. Ayahnya menyembunyikan Snake Eyes untuk melindunginya. Ayahnya dibunuh karena ketahuan menyusup ke sel kobra. Scarlet menawarkan Snake Eyes bergabung di Joe. Sebelum itu, dia akan mencari Tommy dan membawanya pulang. Dia bersiap dengan kostumnya dan menggunakan sepeda motor untuk mencari Tommy. Tommy sedang di pesawat dan ada Baroness di sana. Tommy siap mau membunuhnya. Namun Baroness bilang dia tidak datang untuk membunuh Tommy, namun dia datang untuk membuat kesepakatan. Baroness bilang dia bisa membuat Tommy menjadi lebih baik. Tommy mengganti namanya dan mau dipanggil sebagai Storm Shadow, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.